Ketika Yesus di dunia, Bapak berarti ikut di dunia dong. Yaitu menampakkan dirinya, dia lahir kepada Bunda Maria. Saya bertanya, waktu Yesus dan Bapak adalah satu, Yesus dilahirkan Bunda Maria, Bapak juga ikut dilahirkan karena mereka satu, tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Yesus di dunia, Bapak di dunia enggak? Ya. Nah, berarti surga kosong. Katolik ini tidak suka dikatakan Kristen, karena Kristen itu adalah Protestan yang suka memprotes-protes doang. Sejak kapan Katolik mengatakan mereka aja doa Santa Maria bukan merujuk bahwa Bunda Maria itu adalah Tuhan? Gimana sih? Janganlah, jangan ngaur-ngaur lah Bang kalau tidak tahu sejarah soal itu Bang. Oh nanti diserang sama Katolik, bahaya kamu nih statement kamu. Enggak apa-apa, karena gak apa-apa, kalian aja ya, dalam intern kalian aja masih cakar-cakaran ya kalian. Cakaran, orang kata aja cakar-cakaran. Loh, buktinya kalian aja saling bidat-bidat. Kan ada Oneness membidatkan Tungtung, ada Tungtung mengatakan Oneness yang bidat. Kalian dikatakan Oneness mengatakan kalian itu agama pagan, menyembah 3 Tuhan. Tungtung mengatakan mereka yang Oneness mengatakan mereka yang paling benar. Cumananya kira-kira Yesus pilih mana, Tungtung apa Oneness? Jadi loh, ada Unitarian, ada Saksi Jehovah, ada Tungtung, ada Oneness, GO, ada lagi denomnya apa tuh yang, kalian tuh ratusan ribu denom loh. Jumlah denominasi dalam Kristen sangat bervariasi, dengan perkiraan jumlahnya antara 33.000 hingga 45.000 denominasi Kristen di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh interpretasi Alkitab yang berbeda-beda dan berbagai perbedaan doktriner antar kelompok Kristen. Denominasi Kristen dapat dikategorikan berdasarkan beberapa rumpun utama, seperti 1. Katolik, Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Timur. 2. Protestan, Baptis, Presbiterian, Lutheran, Metodis, dan berbagai denominasi lainnya. 3. Ortodoks, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, dan Gereja Asyur di Timur. 4. Anglikan, Gereja Anglikan atau Episkopal. Dan 5. Gereja-gereja lain, seperti Gereja Kristen Advent Hari ke-7, dan kelompok-kelompok Kristen independen. Selain denominasi-denominasi besar tersebut, ada banyak denominasi kecil dan gereja-gereja independen dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Perbedaan antar denominasi terletak pada interpretasi Alkitab, praktik ritual, dan struktur gereja. Penden? Iya bener. Nah kira-kira kalau Yesus datang pilih denom yang mana ini? Denom mana lah mau dipilih itu Penden? Cobalah dulu kau pikir. Nggak tahu aku. Kenapa kau nggak tahu? Tapi kok katanya kalian percaya Yesus itu akan memilih kalian, menyelamatkan kalian sebagai juru selamat. Iya. Nah, sekarang bagaimana yang banyak-banyak denom ini? Kenapa yang kira-kira dipilih kan? Tengok, kalau kami kayak organisasi Muhammadiyah, NU. Muhammadiyah, siapa Tuhannya? Allah. NU ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Nabimu? Nabi Muhammad. Kitabmu Al-Quran, jelas. Nah, sekarang kalau ditanya, Oneness, siapa Tuhanmu? Yesus. Bapak itu, ya Yesus itu adalah Bapa. Jadi yang mati di salib itu Tuhan. Ya Tuhan, bukan manusia, bukan. Nah, dan yang datang dari Tunggal. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Dia itu adalah firman. Nah, kira-kira Yesus pilih mana nih? Oneness, Tungtung, Saksi Jehovah? Kira-kira siapa lah, Penden? Cobalah dulu tanya. Itu semua cuma satu itu. Di mana satu? Mereka tidak mengakui Bapa itu ada. Bahkan ada tuh alirannya si siapa tuh? Si Jack dengan ada nama akunnya yang perempuan itu. Mereka mengatakan YHWH itu iblis. Bahkan ada di daerahnya itu, aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu apa mereka? Aku adalah Bapa satu, ya Yesus. Ya satu apa mereka? Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Satu tubuh. Jadi tubuhnya Bapa adalah tubuh Yesus. Itu nggak beda-beda, semua itu cuma satu. Kau bilang katanya satu tubuh, ya kan? Nah, jadi waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, tubuhnya juga tubuh Bapa. Jelas-jelas di situ tertera adalah satu. Iya, satu apa? Ya satu. Contoh kau ya Penden. Aku bisa mengatakan aku dan lakiku adalah satu. Satu apa? Ya satu menjadi satu keluarga suami istri.
Nah, sekarang kau, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa mereka? Ya satu itu Tuhan. Jadi Bapak itu Tuhan. Iya, Yesus, iya benar. Ya itu. Apa? Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan juga, sama itu satu semua. Jadi berapa Tuhan kamu? Satu. Yang menciptakan langit dengan bumi ini siapa? Tuhan siapa? Yesus. Bapak? Itu satu, kan udah aku bilang satu. Nggak pernah terbagi-bagi itu. Ada aja lah dibagi-bagi itu, nggak ada itu. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria ini Yesus sekalian Bapak? Iya. Berarti Bapak juga ikut dilahirkan? Ya itu kan, itu cuma satu itu. Itulah kata Islam ini. Jadi ketika Yesus dan Bapak ini adalah satu, tidak bisa dipisahkan? Ini memang tidak bisa dipisahkan, itu cuma Nah, satu. jadi waktu Yesus di surga, Bapak di mana? Satu kan, tahu Islam memang jelaskan jelas-jelas ada. Kaulah dulu, ya. Yesus dengan Bapak ini satu, satu yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Pada waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, Bapak juga dilahirkan, kata kau kan? Karena mereka satu. Nah, pertanyaan saya ketika Yesus di dunia, Bapak berarti ikut di dunia dong? Ya itu menampakkan dirinya, dia lahir kepada Bunda Maria. Saya bertanya, waktu Yesus dan Bapak adalah satu, Yesus dilahirkan Bunda Maria, Bapak juga ikut dilahirkan karena mereka satu, tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Yesus di dunia, Bapak di dunia enggak? Iya. Nah, berarti surga kosong. Ya, karena Surga jelas kosong. itu di surat Keluaran Kak, itu aku adalah Bapa satu, nggak ada dua, nggak ada Di tiga. mana di Keluaran aku adalah Bapak satu? Tahu ini orang bah. Sebentar. Berarti kalau ada carilah. nanti kakakku ya. Ya, carilah deh. Ya. Di Keluaran ya, aku dan Bapak adalah satu di kitab Keluaran. Kalau tidak aku tembak, dor. Kapan aku dan Bapak adalah satu di kitab Keluaran? Amang, tahe. Oh, saya mau promo ya. Saya mau promo dulu sebelum dia ngasih data. Tolong kan inilah mau bilang. Tolong apa namanya? Di subscribe. Nah, channel mana channelnya ini, woi? Oh, nggak ada ini. Channel dari Nora Aritonang Channel. Nora Aritonang Channel ya, YouTube ya. Di 10 Kak, sorry, Yohanes subscribe. 10 tadi. Di Yohanes. Sebentar, izin dulu deh, sebentar, 1 menit. Oke. Tolong di subscribe Nora Aritonang Channel di YouTube. Di subscribe ya, jangan lupa. Ya silakan, di mana dek? Di surat Yohanes Kak. Kau bilang tadi di kitab Keluaran. Gimana nya kau dek? Memang kaulah nampak kali jarang baca kitab. Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10. Oke. 30. Ini tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Dari 25. Yesus menjawab mereka. Ini dari 24 ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Berarti orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan? Bukan 24 yang saya bilang. Yang saya bilang itu Yohanes 10 ayat 3. Betul, kita kan jangan potong-potong deh. Kenapa Iya, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Biar kita lihat. Pada waktu itu orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias itu? Jikalau engkau Mesias itu, katakanlah terus terang kepada kami. Jadi mereka orang lanjut Yahudi, dulu. tunggu dulu Habiskan baca sebentar. dulu. Justru Ya, bacanya- Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Nah, masalahnya di sini begini dulu. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias itu? Pertanyaannya itu dulu pertama yang sama kamu, Dek. Mereka nih orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan? Ya udah lanjut baca dulu. Menunggu kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan dulu? Samanya itu Mesias sama Tuhan. Aduh, Dek, Mesias itu artinya orang yang diurapi, Dek. Mesias adalah gelar bagi seorang tokoh yang diurapi atau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan penyelamat. Dalam agama-agama Abrahamik, Mesias memiliki makna yang berbeda, namun secara umum merujuk pada sosok yang dijanjikan untuk membawa keselamatan dan keadilan bagi umat manusia. Kenapa Tuhan diurapi, deh? Cemananya kau ini? Mesias itu bahasa Aramaik, ya. Kristos itu bahasa Yunani, makanya Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Tuhan. Makanya
Makanya dikatakan, sebentar Jadi dulu, Mesias Dek. itu bukan yang diurapi. Sebentar dulu. Kata kakak tadi diurapi. Iya, Mesias itu artinya yang diurapi. Berarti Yesus itu kata kakak Joy diurapi. Apa? Yesus itu juga kata kakak tadi diurapi. Ya sama kan? Loh, tunggu dulu deh, ya. Nah, ya kan sama kan? Sekarang begini, mereka menanti kedatangan Mesias apa kedatangan Yesus? Kedatangan Tuhan. Karena Mesias dengan Tuhan itu beda, deh. Mesias itu artinya yang diurapi. Berarti Tuhan gak diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan, Dek? Kakak barusan bilang tadi. Mana mungkin Tuhan itu diurapi? Ya kakak barusan bilang tadi. Yesus Kristus itu artinya Yesus ya yang diurapi oleh Tuhan, bukan Tuhan mengurapi Tuhan. Kan dikatakan gini, hari ini telah lahir bagimu, ya kan? Kristus Tuhan juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Ya. Kristus itu artinya yang diurapi. Mereka percaya Mesias itu adalah sebagai penyelamat. Makanya dikatakan juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya bukan Tuhan yang dilahirkan, tetapi Kristus itu artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Yang mengurapi Yesus adalah Tuhan. Paham? Nah, yang diurapi ini adalah manusia, bukan Tuhan diurapi Tuhan. Oke. Nah, dengarkan aku baca. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Kan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias, Kristus, bukan Tuhan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Bapaknya dikatakan lebih besar daripada yang lain. Nah, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ngeri kali. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi menanti kedatangan seorang Mesias sebagai juru selamat mereka, bukan Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mereka marah. Mereka mengira Yesus itu menghujat Bapa karena menyamakan Yesus dengan Bapa. Tetapi maksudnya Yesus itu, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu misi. Makanya dikatakan pekerjaan-pekerjaan. Kan dibilangnya pekerjaan-pekerjaan Bapa. Yeah. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebutnya. Terus banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Apa tuh pekerjaan baik? Bukankah Yesus melakukan suatu mukjizat? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Itu kan atas izin Bapaknya yang diberikan kepada Yesus. Nah, ketika Yesus membangkitkan orang mati saja, mereka satupun orang Yahudi tidak ada mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Mereka percaya yang namanya seorang Mesias itu sebagai juru selamat itu adalah utusan Tuhan yang akan diberikan suatu mukjizat. Jadi kenapa Yesus ditolak? Makanya dikatakan, mengapa engkau terus dibilang gini, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kaummu mau melempar aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, yang menyamakan Yesus dengan Tuhan itu siapa? Karena mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, itu satu misi. Pekerjaan Bapa, ya, yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan oleh Yesus. Ya makanya bilangnya kau adalah Bapa satu. Itu maksudnya.